Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat BTV kembali menjumpai Anda dalam program obrolan kesehatan hari ini atau obat. Dan kali ini kita juga akan membahas tentunya dengan topik yang menarik dan juga dengan narasumber yang ahli di bidangnya di hari ini. Dan tentunya dengan kali ini tema kita adalah tren cuci darah pada anak-anak. Mungkin sahabat BTV yang masih asing atau awam dengan istilah tersebut, nanti kita akan bahas di sini secara rinci dengan pakarnya langsung. Nah, kali ini program obrolan kesehatan sudah kedatangan narasumber yang luar biasa dari tenaga medis juga. Hari ini ada Ibu Dr. Sheila. Hari ini selamat siang, Dokter. Siang. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, sehat, luar biasa hari ini. Oke, persiapan untuk perbincangan di hari ini terkait tren cuci darah pada anak-anak ya Bu Dokter. Tapi sebelumnya mungkin kita perlu perkenalan dulu nih sama Bu Dokter Sheila ini. Mungkin selain menjadi dokter atau di bidang kesehatan punya tugas-tugas lain nih Bu Dokter, selain ngurus masyarakatnya juga teman-teman yang punya keluhan terkait kesehatan. Tapi boleh perkenalan dulu, nanti boleh ke rutinitasnya. Oke, perkenalkan nama saya Dr. Sheila Arini Putri. Saya sehari-hari biasa dipanggil Dr. Sheila. Kegiatan saya karena saya passionnya memang masyarakat ya basicnya, sehingga pagi hari saya mengabdikan diri saya untuk masyarakat, sehingga saya bekerja di Pusat Kesehatan Masyarakat, kita singkat dengan Puskesmas Kampung Bali di Kota Bengkulu. Nah, kemudian di sela-sela itu juga setelah menunaikan tugas di Puskesmas Kampung Bali, siangnya biasanya saya klinik. Oke, kliniknya biasanya klinik Abdi di Anggut. Nah, ini melayani vaksin haji umroh, pemeriksaan kesehatan fisik haji umroh, kemudian juga melayani medical check up. Biasanya beberapa perusahaan dan instansi OPD yang memeriksakan kesehatannya di klinik Abdi tersebut. Oke, jadi banyak ya. Iya, ya kadang juga biasanya karena wahana Puskesmas Kampung Bali ini sebagai wahana tempat pembelajaran ya, sehingga kami kan menerima koas dan dokter internship di sana, sehingga saya juga punya tugas untuk memberikan perkuliahan biasanya. Terlibat juga di situ ya. Ya betul, terutama kalau di sini kan yang kita terima itu koas Unip ya, jadi saya memberikan biasanya kuliah kesehatan kedokteran keluarga, kesehatan masyarakat di Fakultas Kedokteran Universitas Bengkulu. Oke, nah itu dia sahabat BTV tadi perkenalan singkat dari Dr. Sheila di hari ini, dan kali ini kita langsung aja ke topik mungkin ya Dokter ya. Boleh. Di balik rutinitas tadi banyak banget ya sahabat BTV yang bisa dilayani oleh Bu Dr. Sheila. Oke. Nah mungkin kembali ke topik kita pada hari ini nih Bu Dokter ya, tren cuci darah pada anak-anak. Nah mungkin masih ada yang awam, termasuk saya juga nih Bu Dokter ya. Yang dimaksud dengan cuci darah atau ini istilahnya kalau nggak salah hemodialisis ya pada anak. Nah mungkin Bu Dokter bisa menjelaskan sedikit apa sih yang termasuk dengan terkait cuci darah tersebut. Oke, kita intermezzo dulu ya. Betul. Cuci darah. Kalau ngomongin nyuci gimana ya? Apa sama kayak membersihkan pakai deterjen apa enggak gitu ya? Kemudian beneran dicuci apa enggak gitu, apa sama kayak cuci mata ya. Beda kalau cuci mata. Nah jadi kalau cuci darah ini benar yang terjadi itu adalah kita kegiatannya itu membersihkan darah yang ada di tubuh kita, hanya saja nggak pakai deterjen kayak gitu. Nah jadi posisinya itu darah pada orang-orang yang mungkin terjadi gangguan ya, itu karena biasanya gangguan filtrasinya itu, gangguan pembersihannya itu di daerah ginjal. Pada saat ginjalnya terganggu, dia tidak mampu untuk melakukan filtrasi atau pembersihan darah secara baik, sehingga kita membutuhkan bantuan. Nah, bantuan alat itu tadi hemodialisa ya. Kita membutuhkan bantuan alat medis untuk mencuci darah. Karena apa? Karena kalau ginjal ini mengalami masalah, dia tidak bisa membuang racun-racun. Apabila racun tersebut menumpuk, ini berbahaya ya untuk tubuh. Salah satunya juga otak, sehingga terjadi penurunan kesadaran biasanya. Nah, sehingga kalau misalnya memang sudah terjadi penumpukan, ginjal tidak bisa melakukan fungsinya secara baik, ya kita membutuhkan alat. Nah, alat hemodialisa ini kita mengeluarkan darah melalui apa? Melalui jarum.
Oh gitu. Nah, jarum itu biasanya kita pasang dia di 2 jalur. Ya, yang pertama yang jalur yang untuk mengeluarkan darah ke alat hemodialisa. Yang satunya lagi darah yang sudah bersih dari alat hemodialisa tersebut dimasukkan kembali ke dalam tubuhnya. Canggih alatnya ya. Wah, alatnya canggih banget. Jadi proses pencucian itu melalui, jadi hemodialisa ini adalah alatnya tadi ya Bu Dokter ya? Iya betul. Oke. Kayak gitu. Jadi alat ini dirancang sedemikian rupa, ya sehebat apapun alat memang tidak ada yang lebih hebat dari Iya. ciptaan Tuhan Betul. ya. Tubuh manusia memang udah paling top banget deh, yang nggak ada saingannya. Nah, tapi setidaknya alat hemodialisa ini dia bisa menyerupai sistem kerja ginjal, bisa menyaring dan membuang racun-racun yang tidak dibutuhkan oleh tubuh tersebut. Oke. Sehingga darah yang sudah, kalau istilahnya kita di medis itu filtrasi ya, Filtrasi. artinya disaring, difilter. Nah, darah yang sudah difilter ini tadi yang sudah bersih kita masukkan kembali ke dalam tubuhnya, kayak gitu. Oke, jadi proses tadi melalui alat yang disebut hemodialisa tadi ya Dokter ya? Iya. Kemudian darahnya diambil ya Dokter? Ya, disedot pakai jarum Disedot, tadi ya. kemudian untuk dikembalikan lagi dikeluarkan. ke tubuh. Betul. Oh gitu. Jadi gitu sanak BTP proses cuci darah itu secara umumnya mungkin bisa saja terjadi di kalangan usia ya Dokter ya? Nah, Di semua usia di bisa semua saja. usia gitu. Nah, kalau kita kerucut lagi pada topik kita di hari ini yaitu tren cuci darah pada anak-anak nih Bu Dokter. Mungkin ada gejala medis yang menyebabkan kenapa sih anak-anak ini butuh treatment atau terapi cuci darah tersebut. Oke. Kalau memang kita lihat dari grafiknya, dari data yang ada, ini memang tidak biasa. Ya. Nah, akhir-akhir ini sering terjadi peningkatan cuci darah, namun di kalangan usia yang muda. Ya, salah satunya adalah anak-anak. Kok bisa gitu ya? Kenapa bisa terjadi seperti itu? Sebenarnya kalau kita lihat lagi, kita tilik lagi, cuci darah ini, kalau bicara data di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo itu sekitar 60 anak per tahun. Kalau kita ambil itu ada juga data yang bilang 10 anak per bulan. Saya rasa itu angka yang cukup sangat tinggi sih kalau saya bilang, karena selama ini jarang ada kayak gitu. Ya kok bisa gitu ya. Tapi sebelum kita bicara kenapa bisa, mungkin saya akan sedikit menjelaskan nih kenapa dia bisa sampai cuci darah. Apa saja kondisi yang menyebabkan cuci darah Iya, ini. betul. Nah, kalau kita lihat itu biasanya yang pasti utamanya adalah faktornya kerusakan ginjal. Nah, tapi kalau kerusakan ginjal ini apakah itu yang bawaan lahir ya? Memang dia mengalami strukturnya yang terganggu, anatomi atau bentuknya yang kelainan, Oke. atau kemudian bisa juga faktor karena adanya peradangan, atau bisa juga kebocoran ginjal yang kalau disebabkan oleh beberapa penyakit kayak gitu, misalnya ya hipertensi, diabetes kayak gitu, yang bisa menyebabkan terjadinya kebocoran ginjal. Oke, tersebut. jadi banyak faktornya tadi ya Bu Dokter ya. Iya. Tapi sebelum di-spill semua, berapa faktor apa saja yang membuat anak-anak harus mengikuti treatment atau terapi ini, kita nanti bakal lanjut lagi Sanak BTP setelah jeda pariwara berikut ini. Baik, Sanak BTP kembali menyaksikan program Obat Obrolan Kesehatan di hari ini. Masih dengan tema yang sama, yaitu tren cuci darah pada anak-anak. Kali ini kita ngobrolnya bareng Dr. Sheila hari ini. Kita lanjut lagi nih, Bu Dokter, terkait tadi yang sempat terpotong di kondisi kenapa anak-anak harus menjalani terapi cuci darah tersebut. Oke, jadi kalau kita sudah bahas tadi ya, intinya penyebab dia harus cuci darah karena fungsi ginjalnya yang terganggu. Nah, banyak tadi ya penyebabnya. Nah, kalau kita lihat pada anak-anak, biasanya itu yang harus menyebabkan dia menjadi cuci darah ini salah satunya adalah infeksi. Infeksi bisa. Jadi ada glomerulonefritis. Nah, ini kalau misalnya anak-anak mulanya dari radang, batuk, pilek ya. Nah, ada reseptor juga di ginjal yang bisa menangkap kuman tersebut.
sehingga terjadi peradangan pada ginjal yang menyebabkan fungsinya terganggu. Itu salah satu. Salah satunya. Namun yang kalau kita lihat sekarang ini trennya adalah ini sumbernya dari spesialis anak ya, yang pasti ya, yang sudah melakukan beberapa tinjauan dan penelitian, gitu ya, melihat sumbernya adalah minuman manis. Oh, jadi faktor makanan. Faktor dari konsumsi makanannya. Nah, seperti itu. Karena apa? Pada minuman itu gulanya sangat tinggi. Nah, kalau orang sudah dewasa biasanya ginjalnya rusak karena penyakit misalnya diabetes mellitus. Itu karena kerusakan akibat gula yang tinggi juga. Tapi anak-anak, saya rasa di singkat usianya kok langsung bisa kena gula yang tinggi. Itu ternyata faktor dari makanan minuman manis. Setelah dilihat, salah satu minuman yang diteliti kandungan gulanya itu bisa mencapai 20 gram. Tinggi ya dokter, sangat tinggi. Untuk takaran anak-anak itu ya? Sangat tinggi. Nah, itu yang bisa menyebabkan kerusakan ginjal anak, seperti itu. Oke, jadi ada faktor makanan juga. Mungkin timbul pertanyaan juga tadi sebenarnya dokter, apakah faktor makanan ini juga berpengaruh terhadap kondisi kesehatan sehingga anak-anak memiliki kandungan gula yang tinggi? Betul. Jadi sebenarnya nggak usah jauh-jauh ya. Saya sendiri di Puskes itu kalau melihat dari tahun lalu mungkin ada sekitar 3 anak yang saya rujuk ke spesialis anak dengan datang keluhan, dokter anak saya kok bengkak-bengkak gitu ya. Di daerah matanya, badannya jadi bengkak. Anak kelas berapa? Kelas 3 SD, cukup kelas kecil. 2 SD, satu lagi kelas 5 SD. Terus saya tanya, kencingnya gimana? Kalau dia fungsinya membuang urin ya, nah karena fungsi ginjal terganggu, sehingga dia akan menyebutkan kencingnya menjadi sedikit-sedikit. Kemudian juga badannya jadi bengkak. Kadang kencingnya ini berbuih. Karena apa? Pada saat terjadi kebocoran ginjal, sel darah merah pun dia bisa ikut lolos ke dalam urin. Sel darah merah inilah yang menyebabkan kencing berbuih. Kan kalau darah disiram air berbuih kan? Nah, seperti itulah berbusa. Kenapa sampai bisa kencingnya berbusa? Karena ginjalnya bocor, tidak bisa lagi menyaring dan menampung sel darah merah sehingga lolos di urin. Nah, kemudian saya tanya kembali gitu, sudah berapa lama? Hampir sebulan sih menuju sampai UDEM ini katanya kayak gitu, sampai bengkak-bengkak seperti ini. Kemudian ditelusur lagi, mohon maaf ya, ini batuk pilek sebelumnya nggak ada, demam nggak ada, segala macam nggak ada. Sekarang lifestyle-nya, pola hidupnya, apa yang rutin dikonsumsi anak tersebut? Setiap hari bisa 1-2 gelas minuman teh kemasan. Teh kemasan. Nggak perlu saya sebut. Bisa. Bisa anak BTV sudah paham ya yang dimaksud gitu. Jadi cukup berbahaya ya dokter ya, beberapa gejala yang ditimbulkan akibat dari konsumsi anak-anak tadi dan juga pola hidup mereka itu tadi ya dokter, yang sudah dari kecil sudah dikenalkan dengan makanan atau minuman. Sebenarnya ini saya menentang sebagai seorang ibu ya. Saya nggak pernah mengenalkan itu sama anak saya. Tapi ya namanya di sekolahan. Iya benar. Ya siapa yang bisa kontrol? Betul. Ya, di luar pengawasan ya dokter ya? Iya, jajanannya, apanya, jadi kadang itu di luar kontrol kita, kayak gitu. Udah kita kasih bekal kok. Nah, tapi mudah-mudahan itu sudah mulai dikurangi lah setelah ada edukasi di BTV ini tentang. Terkait itu tadi ya dokter, mungkin di luar pengawasan kita tidak tahu anak-anak tadi sudah mengkonsumsi apa di lingkungan sekolah khususnya ya dokter, dan juga kalau kita lihat anak-anak ya mempengaruhi dan juga rasa ingin tahu mereka tuh kan masih besar gitu dokter. Betul. Nah kalau itu tadi enak soalnya. Betul. Apalagi yang manis-manis gitu kan, memang target anak-anak gitu dokter. Nah kalau itu tadi mungkin ada beberapa penyebab dan juga gejala kenapa anak-anak harus cuci darah sanak BTP. Nah mungkin ada perbedaan nggak sih dok terkait cuci darah atau prosesnya nih untuk anak-anak dan juga proses cuci darah untuk orang dewasa? Sama. Prosesnya sama? Iya. Oke.
Kalau mau dibilang ya mungkin kalau dari segi prosedurnya kalau kita lihat mungkin lamanya ya yang lama. Karena kan melihat dari volume darah juga seperti itu. Jadi kalau lamanya itu biasanya 3 sampai 5 jam. Nah, kalau mau lihat durasinya berapa kali sehari atau berapa hari sekali, itu ya tergantung kondisi. Seperti itu. Jadi ada yang 2 sampai 3 kali seminggu, kayak gitu. Jadi memang tidak ada perbedaan secara khusus ya dokter antara penanganan itu melihat ke kondisi. Tapi kalau yang namanya cuci darah ya sama kayak gitu. Intinya prosedurnya pada saat itu ya darah dikeluarkan untuk difiltrasi, kemudian dimasukkan kembali ke dalam tubuh. Jadi melihat kondisi pasien terlebih dahulu ya dokter ya. Yang pasti itu untuk menentukan durasi. Siap. Jadi menyesuaikan nanti. Ya, durasi dan frekuensinya disesuaikan dengan kondisi medis. Nah itu dia tadi Sanak BTP beberapa mungkin penyebab kenapa anak-anak ini bisa mengalami cuci darah padahal di usia yang masih sangat kecil bahkan ya Bu Dokter di usia SD, dan mungkin tadi juga Dokter Sheila udah menyebutkan nih salah satu penyebabnya tadi juga adalah pola hidup pada anak-anak dan juga makanan dan minuman yang manis-manis yang konsumsinya secara berlebihan. Itu juga menjadi faktor kenapa anak-anak ini mempunyai kandungan gula pada tubuh ya gitu ya dokter ya bahasanya. Ya, gula intake ya yang masuk ya ke dalam tubuh itu berlebihan dan juga terbilang tinggi. Baik Sanak BTP, kita akan lanjut lagi obrolan kesehatan kita di hari ini. Jangan kemana-mana, tetap di Obat. Ya baik, Sanak BTP kembali di Obat Obrolan Kesehatan. Kali ini masih tetap membahas terkait tren cuci darah pada anak-anak, dan juga tadi kita sudah banyak ngobrol sama Bu Dokter Sheila hari ini yang sudah memberikan pemahaman kita bagaimana sih cuci darah, dan juga tadi sedikit pengertian dari cuci darah itu seperti apa dan juga penyebabnya khususnya pada anak-anak nih Sanak BTP. Nah kita lanjut dengan obrolan selanjutnya di Bu Dokter Sheila ya. Mungkin kalau tadi kan ini cuci darah nih, pengobatan kalau anak-anak itu memiliki kadar gula yang terbilang tinggi nih. Apakah ada alternatif, Bu Dokter? Alternatif kalau sudah diindikasikan untuk cuci darah, saya rasa ikuti saja petunjuknya karena nggak ada terapi replacement. Oh gitu. Jadi memang harus mengikuti anjuran gitu ya dokter ya? Ya betul, karena untuk mengeluarkan itu tadi racun-racun yang tidak bisa dikeluarkan oleh ginjal yang sedang mengalami sakit seperti itu. Kalau itu tadi kita bicara alternatifnya nih Sanak BTP, mungkin ada juga timbul pertanyaan dari Sanak BTP yang sedang menyaksikan obat hari ini. Bagaimana sih cara mendeteksi penyakit tersebut khususnya pada anak-anak nih Bu Dokter? Bagaimana cara mendeteksi? Betul, ini yang penting karena sering keterlambatan yang terjadi. Ya nggak terlambat juga ya, artinya dalam kondisi yang sudah saya rasa bengkak seluruh tubuh baru dibawa. Jadi yang pertama, ginjal itu kan memang fungsinya adalah untuk ekskresi, pembuangan ya, artinya dia membuang cairan yang kita minum. Jadi indikator pertama adalah jumlah urin kita. Normalnya kalau kita mau hitung betul nih, nah kalau sebenarnya hitungannya 1 cc per kilo per jam. Misal saya berat 50, artinya saya harus mengeluarkan 50 cc per jam. Seperti itu. Nah, tapi kan kalau anak kita juga udah tahu, udah pipis belum, berapa banyak pipisnya, berapa banyak minumnya. Ya kalau misalnya saya minum sebotol, kalau bisa keluar dia kan ya sebotol lebih dan kurang seperti itu. Tapi kalau misalnya saya minum sebotol, yang keluar cuma seperdelapannya, itu menjadi tanda tanya. Artinya urin ini mengalami pengeluarannya yang sedikit. Nah, artinya ginjal sedang bermasalah. Kemudian warna biasanya kan kita lihat itu biasanya kuning jernih atau kuning. Tapi kalau kita normal aja nih, kita kurang minum langsung pekat. Nah, bagaimana dengan anak yang mengalami kelainan ginjal? Selain pekat, kadang coklat, bahkan ada juga merah. Bahkan kalau misalnya dia pipis, itu tadi yang saya katakan, dia akan berbuih. Berbuih karena apa? Fungsi ginjal terjadi kerusakan, terjadi kebocoran, sehingga sel-sel darah pun ikut terbuang ke dalam urin. Pada saat berjumpa dengan air, dia akan berbusa. Seperti itu.
Jadi seperti itu ya dokter ya. Kemudian bengkak ya. Bengkak juga. Nah, pada saat sel-sel darah keluar, artinya protein darah keluar, ada istilahnya terjadi perpindahan cairan ya dari ekstrasel ke interstisial. Itu mungkin secara medisnya. Sehingga bengkak terjadi di daerah mukosa yang terutama yang tipis dulu, misalnya daerah mata, kelopak mata di sini ya. Nah, kemudian mulai akan bengkak juga di daerah ekstremitas, yaitu di daerah tungkai. Tungkai. Ya, betul. Kadang dia mulai di dorsum pedis atau di punggung kaki, kemudian di daerah tungkai, yang mana kalau misalnya kita tekan di daerah depan tulang kering kita ini, dia akan, kalau saya jauhnya delesep ngomongnya. Nah, kalau itu ibaratnya tuh masuk tapi nggak balik lagi gitu loh. Gitu. Nah, itu namanya kalau medisnya pitting udem. Okay. Nah, itu kalau apa? Memang ciri-ciri dari ginjal itu tadi. Kira-kira kalau pemirsa ibu-ibu di rumah, anaknya seperti itu, cepat segera bawa ke fasilitas kesehatan. Oke, siap. Jadi ada beberapa hal yang bisa menjadi deteksi anak ini terindikasi apakah harus apa tadi dokternya cuci darah gitu ya? Ya, kalau kan harusnya dilihat lagi ya nanti apakah ini sudah indikasi cuci darah atau bukan. Tapi kalau saya sebutkan salah satu atau salah dua, salah tiga dari gejala yang saya sebutkan ada pada anak, tolong segera dibawa. Karena itu belum tentu ya cuci darah, tapi itu penanda adanya gangguan pada ginjal. Gitu. Jadi mungkin pertolongan pertama tadi adalah langsung cek kesehatan gitu dulu ya dokter ya? Betul. Melalui apa ketika gejala-gejala yang sudah disebutkan tadi terjadi pada anak khususnya. Betul, karena kita juga nanti akan membutuhkan pemeriksaan penunjang. Nah, pemeriksaan laboratorium. Oke, siap. Nah, selanjutnya nih Bu Dokter ya, apakah harus dilakukan anak ini mengalami curigaan tadi sudah kan dokter ya? Apakah cuci darah ini juga dapat memperpanjang usia pada anak-anak dengan masalah ginjal gitu? Jadi pertanyaan kalau juga. Ajal saya rasa Tuhan yang menentukan ya. Tapi kalau harapan hidup ini bisa kita katakan dengan mencuci darah kan kita membuang racun-racun yang berbahaya untuk tubuh sehingga kita dapat menyehatkan orang tersebut kembali seperti itu. Ya dengan usaha juga dokter, tapi ya, untuk memperkirakan ya namanya usia itu bukan kuasa kita, tapi ada usaha untuk pulih gitu mungkin ya dokter. Untuk pulih kembali, untuk sehat kembali. Dan juga, nah ini dokter selanjutnya, bagaimana sih dengan dukungan psikologis ya khususnya untuk membantu anak-anak dalam menjalani cuci darah? Jadi kita ketahui kalau anak-anak ini kan apalagi berhubungan dengan kalau yang takut jarum suntik dan juga alat-alat kesehatan mungkin itu kan bisa menjadi penghambat juga gitu dokter ketika mereka kita ajak untuk terapis dan sebagainya. Biasanya pasti ada ya dukungan psikologisnya karena dia harus yang pasti menjalani rutinitas itu pasti akan ada titik jenuhnya sehingga dibutuhkan supportnya. Sebenarnya ini nanti edukasinya tidak hanya kepada anak tapi keluarganya seperti itu. Jadi anaknya untuk disupport terus untuk tetap melakukan cuci darah ya. Kalau untuk berjumpa dengan alat-alat medis yang memang menyeramkan itu seperti jarum ya. Jadi mereka harus ya kita bangun motivasinya untuk ayo kita bisa sembuh. Karena mau tidak mau memang harus berjumpa ya dok. Iya. Oke, sampai tipe. Jadi tadi itu selain mengedukasi atau memotivasi anaknya, mungkin juga kekeluargaan juga perlu ya Bu Dokter ya. Betul. Nanti kalau misalnya dia udah mau sehat, nanti kan ada rehabilitasinya. Nah, untuk apa? Anak-anak dengan gangguan ginjal itu biasanya fungsi ototnya akan menurun. Muskuloskeletal ya kalau saya sebutkan, artinya otot dan rangkanya biasanya akan menurun, fungsinya akan melemah, massa ototnya akan mengecil. Nah, untuk mengembalikan itu lagi, mengembalikan fungsi paru, jantung dan semuanya yang pastinya muskuloskeletal tadi itu biasanya kita akan lakukan fisioterapi. Ya. Yang pasti dipandu oleh dokter rehab medik. Dengan ahli juga dokter. Nah, tadi juga tersebut rehabilitasi. Mungkin boleh dijelaskan lebih detail sedikit dokter, gimana sih proses rehabilitasi khususnya pada anak-anak yang sudah menjalani hal tersebut gitu. Gambarannya ya. Ya, boleh. Mereka akan diajarkan ya olahraga-olahraga ringan. Karena kan fungsi pada saat orang tersebut sakit sudah pasti menurun.
fungsi ototnya juga akan menurun, sehingga dikembalikan lagi fungsinya seperti semula dengan apa? Ya dengan olahraga, dengan exercise, seperti itu yang akan diajarkan oleh dokter Hamidi. Oke, terakhir nih Bu Dokter, mungkin pemirsa obat hari ini pengen nih harapan atau saran dari dokter untuk kedepannya, mungkin juga buat mereka nih khususnya sedang menjalani terapi tersebut, boleh dokter dikasih wejangan sedikit kepada sanak BTP yang sedang menyaksikan hari ini. Oke, karena hari ini judulnya tren cuci darah Iya. pada anak ya. Oke, artinya yang saya titik beratkan itu kepada anak-anak agar anak-anak sayang sekalian yang di rumah agar tetap untuk mengkonsumsi makanan sehat yang sudah disiapkan oleh orang tua di rumah. Tolong untuk mengurangi jajan yang di luar pengetahuan orang tuanya. Nah, kemudian kurangi juga untuk makan makanan yang manis. Kemudian untuk orang tua yang sudah mengenal tanda dan gejala ini, jika memang sudah ada tandanya, tolong segera bawa anaknya ke fasilitas kesehatan terdekat untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut dan tata laksana yang tepat. Oke, nah itu tadi closing statement dari Bu Dr. Sheila di hari ini Sanak BTP dalam program Obat Obrolan Kesehatan, dan juga dengan topik kita yang sungguh menarik hari ini ya Bu Dokter ya, yang mungkin banyak Sanak BTP belum tahu nih terkait tren cuci darah, apalagi khususnya pada anak-anak. Nah, itu saja tadi Sanak BTP obrolan kita di hari ini di program Obat Obrolan Kesehatan. Terima kasih atas perhatian Anda, dan juga Bu Dokter hari ini terima kasih atas waktunya. Sama-sama. Dan Sanak BTP, saya Gusti Pranata beserta segenap kerabat kerja yang bertugas pada hari ini mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. BTP, Ken.